saya kira bahwa Nabi agamanya apa? Belum ada Islam. Istrinya agamanya apa? Ya belum ada Islam. Orang kaget waktu Nabi Muhammad mengawini Siti Khadijah, agamanya apa? Masa bukan Islam? Yang Islam kapan lahirnya? Ada yang kaget-kaget tuh. Masa Khadijah bukan muslimah waktu dikawin Nabi? Jadi agamanya apa? Memangnya agama Islam kapan munculnya? Nah sekarang kita mempelajari gini. Kita nggak tahu, tidak ada bukti artefaknya, nggak ada. Kita pakainya asumsi, ya, hipotesa, nggak bisa direct evidence, nggak bisa. Kita sudah terlalu lama sekali. Di Arab itu agama-agama yang ada di Jazirah Arabia itu agama Yahudi, agama Nasrani, ateis yang tidak bertuhan, penyembah berhala, sedikit majusi, ya kan gitu. Nah sekarang Anda setuju nggak kalau kita mengandai, berhipotesa, Nabi Muhammad berhipotesa, Nabi Muhammad beragama Yahudi? Bagaimana menurut Anda? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sekaligus menyembah berhala, setuju nggak? Enggak. Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu ateis, masuk akal nggak? Enggak. Nah kalau Kristen, iya. Sebab kalau dibilang Kristen, ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Siti Aminah itu anaknya Abu Qabs. Abu Qabs itu ketika muda dia pergi ke, ini hadisnya ada di sebuah hari ada, pergi ke Syam, di sana melihat orang Kristen ke gereja, masih penyembah berhala ya waktu itu. Dia kagum sama orang Kristen, akhirnya dia masuk Islam. Nah ketika pulang itu diusir oleh kabilahnya, itu tidak akui karena agama aneh gitu. Itu dia karena masuk Islam, namanya Abu Qabs. Nah Nabi Muhammad sendiri waktu kecil itu dipanggilnya Muhammad bin Abi Qabs. Sampai Nabi Muhammad setelah dia dewasa, setelah dia jadi rasul, dia marah, naik mimbar, dia katakan kepada sahabat, man ana? Anda Muhammad bin Abi Qabs, la ana Muhammad bin Abdullah. Itu. Sudah selesai, kita setuju. Muhammad bin Abdullah. Karena biasanya di negara kalau menyebut nama itu dari pihak ibu itu sepertinya tidak terhormat ya. Betul nggak? Kalau kamu orang manggilnya umpamanya Hasan bin Abdullah, nama binnya, nama ibunya, tersinggung nggak? Itu persoalannya. Nah itu seperti itu. Jadi artinya ketika kita melihat ibu kanjeng Nabi itu apa, bapaknya agamanya apa segala macam, saya kira, tetapi ada peluang lagi nih, di tengah-tengah masyarakat di Jazirah Arabia ada satu agama yang bercampur dengan mereka. Mereka ikut menyembah berhala juga. Tapi di dalam hati mereka bertuhan yang esa. Awas. Nah ini namanya kelompok Hunafa. Ketika ditegur mereka, kenapa kau nyembah berhala? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, itu hanya mendekatkan diri dengan Allah. Itu Hunafa. Nah Hunafa itu identik dengan pengikut Nabi Ibrahim. Ya kita bagaimana sholatnya saya nggak tahu. Ya, karena sholat kita juga berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Gitu. Nah itulah kira-kira semacam itu. Jadi artinya begini.
Ketika kita mengungkap sejarah dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Ya Pak Habib Cinta jangan tersinggung dong karena saya berbeda. Betul nggak? Saya tidak menyalahkan Anda kok. Ya kan, tidak menyalahkan Anda. Ya udah sejarah kita gali, silakan. Ya, jadi artinya begini sebagai penutup. Baca sejarah itu supaya kamu lebih objektif. Cobalah baca dari sumber-sumber sejarah yang berbeda-beda. Sejarah yang ditulis oleh Syiah, baca dong. Yang oleh ahli sunnah, baca dong. Yang tulis oleh Mu'tazilah, baca dong. Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, segala macam. Semua termasuk yang ditulis oleh para orientasi, baca semuanya. Dari situlah kamu memilih. Bukan baca kitab yang kamu beli di toko, terus kamu paksakan sebagai kebenaran, kalau tidak sama semuanya salah. Segimana? Sebab namanya orang menulis sejarah, jujur saja, sejarah yang menulis adalah yang menang. Yang menulis sejarah adalah yang menang. Jadi nanti siapa yang salah, siapa yang benar, sulit untuk dibuktikan. Yang jelas siapa yang menang. Yang menang itu yang benar. Yang kalah, dia salah. Betul nggak? Betul nggak? Yang salah yang kalah. Yang menang, yang benar kayak mereka semacam itu. Jadi artinya ketidakjujuran dalam penulisan sejarah itu sangat besar sekali. Jadi ya sementara kita belum mengambil keputusan apapun, ya biarkan itu sebagai hipotesa tanpa kesimpulan. Apa salahnya kita tidak mengambil kesimpulan? Terima kasih.